Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang hidup dalam janji dan sumpah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup di dalam janji dan sumpahnya Tuhan. Karena Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan hanya berjanji atas kita, tetapi dia juga bersumpah dengan kita. Mewakili Abraham, melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Melalui penumpahan darah Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Janji Tuhan, janji Jehovah, janji Yahweh, janji Elohim yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, terus kepada Israel, itu dikonekkan ketika darah Yesus tercurah. Sehingga janji yang diberikan oleh Elohim Abraham turun juga atas saudara dan saya. Kalau Abraham diberikan kesuksesan dan kelimpahan, saudara pun layak. Karena di dalam diri kita selalu saya katakan ada DNA the blood of Jesus. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam hidup saya ada darah Yesus. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan demikian. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah. Sama-sama katakan dengan saya, tidak bisa berubah. Belum semua tidak bisa berubah. Sekali lagi, tidak bisa berubah. Ini firman Bapak Ibu ya. Yohanes mengatakan pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Elohim. Elohim itu adalah firman Tuhan dan Elohim itu firman Tuhan itu sendiri. Jadi ini perkataannya dia sendiri. Dan dia berkata bahwa ada dua hal yang tidak dapat berubah. Yaitu pertama apa Bapak Ibu? Janjinya. Sama-sama katakan dengan saya, janjinya. Dan yang kedua adalah apa? Sumpahnya. Yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan yang tak berubah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang tidak berubah. Lihat kanan kirimu, bilang Tuhanmu setia, Tuhanmu gak berubah. Coba lihat kanan kirinya, kalau lo bisa berubah. Kok ketawa? Lihat dong kanan kirinya, kalau lo gue yakin bisa berubah. Kok malah diem kayak patung semua sih? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak berubah. Amin. Mungkin orang terdekat kita meninggalkan kita. Mungkin partner kita meninggalkan kita. Tapi sorry to say untuk ngomong ini, Tuhanmu gak kayak gitu. Yesusmu gak kayak gitu. Apapun musimnya, apapun keadaannya, Yesus akan tetap setia berjalan dengan hidup saudara dan saya. Saudara mau sedang di bawah, saudara mau sedang bergumul, saudara mau sedang di atas, saudara mau sedang turun lagi, Tuhan tetap setia ada di sana. Amin. Dan Tuhan tidak berubah. Musimnya berubah dari COVID-19 menuju resesi ekonomi global, tapi kasih penyertaan Tuhan tidak akan mungkin berubah. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah mungkin berubah. Pembelaan Tuhan tidak akan pernah mungkin berubah. Karena dia setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Lihat kanan kirinya, bilang setia ya. Siapa tahu ketemu jodoh di gereja, lagi lihat begini langsung cantik juga ternyata. Ada nomor WA-nya enggak? Udah yang bapak-bapak jangan ngarep dah. Ini khusus yang jomblo-jomblo ya. Bener kalau dibilang lihat kanan kirinya, bilang setia ya. Pas begitu nengok, ganteng juga masnya ya, kumisnya serem. Siapa tahu Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya, bilang Tuhan kita setia. Amin. Saudara, saya sebagai gembala jemaat di gereja ini, kan ada formulir doa ya. Terkadang saya suka lewat satu kali, tapi Tuhan gak pernah lewat. Dia tetap doain kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Apa yang telah Tuhan janjikan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, apa yang Tuhan telah janjikan pasti terjadi dalam hidup saya. Amin. Semua janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu digenapi, Bapak Ibu. Semua janji yang diberikan kepada murid-murid digenapi oleh Tuhan. Nah, janji yang sama yang Tuhan berikan bagi kita akan digenapi juga oleh Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, iya tapi Pak, saya udah tua, suami udah mati 15 tahun yang lalu. Saudara, rekan saya Pastor Elisa 25 tahun ditinggal suaminya. Beliau seorang dokter yang menyerahkan dirinya menjadi seorang pendeta full timer. Harus membesarkan 3 orang anak ya Pastor ya. 4. Dan dia harus meninggalkan karirnya sebagai seorang dokter dan harus, menurut saya sih nggak enak, berbalik menjadi seorang duta Kristus, menjadi seorang pendeta. Dia dokter Bapak Ibu Saudara, yang harusnya berkecukupan, semuanya ada dengan karir, dengan kemampuannya. Tetapi saudara tahu, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Suaminya boleh meninggalkan dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Selama 25 tahun dia tidak pernah meminta-minta. 4 anaknya semuanya berhasil. Yang pertama jadi dokter. Benar ya? Dokter gigi ya Pastor? Oh, dokter umum. Yang kedua jadi dokter lagi. Yang keempat jadi dokter lagi. Yang kedua jadi pendeta Bapak Ibu. Saudara bayangkan, apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Kalau Tuhan janji, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh, imani saudara pasti sembuh. Imani mamimu pasti sembuh. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta. Amin saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit. Waktu hari Sabtu yang lalu malam saya ada di Makassar. Saya pergi ke daerah Malino 2 jam dari Makassar. Pulang pergi 5 jam. Saya nggak bisa makan banyak Bapak Ibu karena lambungnya sudah kecil. Karena sudah turun banyak 19 kilo dari 99 ke 80. Nah, saudara, tiba-tiba saya makan rakus. Makan banyak. Tiba-tiba saya pulang dari Malino itu perjalanan dari jam 7 sampai jam 2 pagi saya muntah-muntah. Tidak berhenti-berhenti. Sedangkan besok saya harus melayani 6 kali ibadah. Dan ada sekitar 4.000 jemaat Tuhan yang menanti di besok hari Minggu. Yang memang kalau saya pergi ke Makassar, kalau akan anugerah Tuhan, jemaat pasti beribu-ribuan berbondong-bondong. Di sesi 1, 2, 3 dan saya cuma bilang sama Yesus, Yesus janjimu ya dan amin. Baru saya rebahkan muka ke bantal. Saudara, itu seperti kayak lambung saya kayak dikocok-kocok naik laut. Muntah. Sampai saya itu di pispot Bapak Ibu. Sambil nangis. Tapi saya ngapain saya nangis ya? Tiba-tiba dari inside my heart, di dalam hati saya tiba-tiba langsung ada pujian berkata begini, Tuhan engkau ajaib bagiku. Saya nangis saudara. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Jam 2 pagi saya masih muntah di pispot. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau, ini udah sakit Paul, saya tidak punya riwayat asam lambung, saya tidak punya riwayat mah, gak punya. Paling kalau malam-malam saya panggil mah, maksudnya kepada istri saya, itu ada riwayatnya sering, yang lain enggak. Nah saudara, saya nyanyi sama Tuhan, di pispot itu saudara, saya langsung ingat, ngapain saya harus bodoh, saya kan punya Tuhan. Saya punya Yesus yang bagi tidak perkara yang mustahil. Aku langsung tutup mata, tidur. Aku sambil nyanyi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Tiba-tiba bangun jam 6 pagi, saudara. Saya sehat sempurna. 6 kali ibadah aku melayani pol-polan, powerful. Gak ada yang lemes. Saudara, saya sakit. Lu pada tega minta doa kesembuhan sama gue. Gue aja sakit, enggak. Justru saya bilang sama jemaat semua, kumpul ribuan orang, pegang tubuh saya, pegang tangan saya, terima kesembuhan. Orang pada rebah, jebret. Tuhan itu dahsyat. Amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara, apa janji Tuhan dan sumpah Tuhan bagi hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Tuhan akan selalu ada dan hadir untuk hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu ada untuk hidup saya. Tuhan akan selalu hadir dalam hidup saya. Amin. Seberapa hebat musuh saudara, Tuhan ada di pihak kita. Seberapa hebat orang yang ingin menjatuhkan kita, Tuhan hadir untuk kita. Seberapapun hebat keluarga kita ingin menjatuhkan kita, Tuhan hadir untuk kita. Amin. Janjinya dan ya dan amin. Tuhan selalu ada untuk kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Apa janji dan sumpah Tuhan bagi hidup kita? Karena Tuhan selalu ada dan hadir untuk hidup kita. Saudara, kita ingin dengar kesaksian ya, sedikit dari rekan saya Pastor Elisa. Satu kali dia pernah dibanting oleh onta di Gunung Sinai. Dan harusnya dia mati, saudara. Tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Dia selalu ada dan menyertai hidup kita. Pastor boleh bangkit berdiri, boleh ceritakan kisah yang mengerikan itu, bagaimana ontak menolak Pastor. Boleh maju sini Pastor. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, shalom. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Elisa. Jadi Ibu Elisa. Saya sebenarnya saya berasal dari kota Palembang, tapi dibawa suami saya ke Makassar. Dan suami saya sudah meninggal tahun 97. Jadi saya single parent selama 35 tahun. Jadi saya single parent ya. Tapi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan, saya alami Tuhan dalam kehidupan saya pada waktu sebenarnya banyak mujizat, tetapi ini adalah mujizat yang paling sangat luar biasa sekali yang saya alami, yaitu pada tahun 2010. Tahun 2010 bulan Januari tanggal 20. Ya, saya ingat sekali tanggal 20 Januari tahun 2010 saya pergi ke Israel melalui Mesir. Dan di Mesir itu kami nginap 1 malam hanya untuk naik onta ke Gunung Sinai. Jadi ada tur yang sampai ke Gunung Sinai. Jadi saya pada waktu hari itu kami naik onta pada jam-jam subuh, jam di sana jam 1 subuh kami sudah sampai di tempat itu, dikasih onta satu-satu. Jadi kami naik satu-satu di sana. Tidak bisa berdua, hanya satu orang satu onta. Jadi tidak ada pegangan gitu onta, hanya ada satu tonggak kecil di depan, kanan kiri tidak ada, jadi kita pegang itu aja. Tapi saya biasa saja ya. Pada waktu sudah jalan, terus jalan sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba itu onta menyentakkan badannya begitu. Dan saya terlempar ke jurang. Ya, jurang di sebelah situ jurang. Jadi ontanya tetap di sana. Jadi kemungkinan orang bilang saya ini ketiduran, ngantuk gitu. Tetapi kalau ngantuk saya bilang saya kan jatuhnya langsung di bawah saja. Tidak sampai terlempar keluar, saya bilang. Pasti tidak, saya bilang. Saya terasa sekali seperti terlempar begitu. Dan pada waktu itu, waktu terlempar itu saya panggil nama Yesus. Teman saya bilang, Yesus, Yesus, Yesus 3 kali saya panggil. Orang-orang mendengarkan dalam udara yang begitu tidak kedengaran apa-apa. Jadi tengah malam begitu. Itu siapa? Itu siapa? Kok ada panggilan begitu? Semua tidak menebak saya gitu. Oh, ada ibu itu, tetapi ternyata saya yang itu, saudara sekalian. Jadi saya sudah sampai di bawah, saya sudah terlempar itu, sudah saya panggil Yesus 3 kali. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya punya anak-anak di Makassar tertinggal Tuhan. Tidak ada yang menjaga lagi. Saya punya teman-teman saya tidak ketemu lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, saya bilang begitu. Pada waktu saya bilang haleluya, haleluya kan saya maksudnya pamitan gitu. Tolong dilihat gitu, saya ngomong sama Tuhan. Saya kira sudah dengan Tuhan itu. Kemudian tiba-tiba saya bangun. Wah, saya masih hidup, saya bilang saya masih hidup.
Sementara waktu saya hidup itu, saya itu sementara digotong. Ya digotong mau naik ke atas gitu, tapi enggak bisa karena saya berat gitu ya. Jadi setelah digotong mau diangkat-angkat gitu enggak bisa, tiba-tiba saya mendengar suara, panjat, kalau tidak engkau tidak selamat. Saya diam saja, pada waktu saya diam dulu. Karena saya pikir ini siapa yang ngomong. Di sana hanya 2 orang pemandu onta, orang Baduy, namanya orang Baduy di sana, orang Mesir itu. Baduy namanya pemandu onta itu, kan tidak tahu bahasa Indonesia, saya pikir begitu. Bahkan mereka sementara untuk mengangkat saya, panjat, kalau tidak selamat ya. Tadi saya diam itu, saya diam dulu. Datang lagi suara itu 2 kali, kedua kali, panjat, kalau tidak engkau tidak selamat. Saya kaget itu, saya bilang, oh saya harus panjat ya Tuhan. Pada waktu saya bilang ya Tuhan, saat itulah saya kena strom, mulai dari ujung kepala, turun, terus turun. Saya bisa merasakan karena itu strom ya. Jadi saya turun sampai di ujung kaki, tiba-tiba saya berdiri. Setelah saya berdiri, saya itu tidak mengerti saya itu panjat atau tidak, tapi saya sudah ada di atas. Sampai di atas, saya jatuh lagi, hilang itu kekuatan, nggak ada daya lagi, jatuh lagi saya, pingsan lagi gitu istilahnya, kalau jatuh kan pingsan lagi. Kemudian hilang itu, saya diam saja. Orang bilang, wah ini mati nih, Ibu Elisa sudah mati nih, saya bilang. Saya diam saja, tapi telinga saya dengar, saudara sekalian. Karena saya tidak bisa bergerak, vertigo, saudara saya, keliling saya punya itu. Pada waktu saya buka mata, keliling begitu, saya diam saja, keliling begitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya perlu tandu ini. Jadi saya minta tandu, enggak ada tandu di sana. Saya bilang, saya minta selimut, enggak ada selimut. Saya bilang, kan dingin sekali, di minus berapa itu, dingin sekali. Jadi saya ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, saya ini mati bukan karena jatuh ini Tuhan, saya mati karena kedinginan, saya bilang. Akhirnya karena tidak ada pertolongan apa-apa, saya didukung oleh mereka 2 pemandu itu gantian. Didukung begitu, saya bilang, Tuhan saya enggak mau didukung. Saya bilang kan, bau Tuhan, saya bilang. Saya ngomong lagi sama Tuhan, bau Tuhan, kan orangnya hitam ya, hitam kayak orang, ya pokoknya tahulah orang Mesir begitu ya, besar, hitam. Kan saya mesti peluk dia, saya pikir. Saya enggak mau. Saya bilang, bau Tuhan, saya bilang. Tapi akhirnya Tuhan bilang, enggak ada jalan lain. Saya, oke deh, saya dukung, saya peluk dia dari belakang. Ternyata enggak bau. Jadi saya bilang, oh enggak bau Tuhan, saya bilang. Jadi saya tuh cuma komunikasi sama Tuhan, enggak ada orang lain. Jadi saya bilang, oh enggak bau Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya peluk saja, saya didukung. Tapi ternyata tidak kuat juga mereka karena saya berat. Dan akhirnya setelah turun sedikit, saya diikat di atas onta. Setelah diikat di atas onta, kemudian sampai di puskesmasnya Mesir di sana, di lembah itu, saudara sekalian. Diperiksa di sana, saya di ronsen, di macam-macam, saudara sekalian. Kemudian saya ketemu sama dokter Mesir, orangnya besar. Karena saya pikir ini saya juga dokter, dia dokter. Saya bilang, saya mulai bicara, I'm a doctor too. Saya bilang, saya takut supaya dia sedikit memperhatikan saya, karena kalau kami sesama dokter itu kan saling memperhatikan, saling memberikan apa istilahnya itu, sama-sama dokter ya gitu, mengerti gitu ya. Jadi saya ngakui itu. Wah, dia bilang, kerjanya apa? Saya bilang, saya dosen, saya bilang begitu. Oh, dia mulai cerita-cerita, akhirnya sudah begitu. Akhirnya saya di ronsen, sudah di ini. Kemudian saya dilepas, boleh pulang. Di ronsen tidak ada apa-apa. Dan selama itu kami masuk ke Israel. Selama di Israel saya disembuhkan Tuhan. Setiap malam saya dibangunkan, pada tengah malam saya berlutut, saya berdoa saja. Akhirnya
sampai selesai tour itu pulang ke Indonesia dan saya sembuh sampai hari ini. Saya hidup. Yang tadinya saya dibilang ibu dapat nyawa sambungan. Saya terima, memang betul. Sebenarnya saya dapat nyawa sambungan. Itulah kesaksian. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu onta binatang paling kurang ajar. Orang tua dilempar ke jurang, Bapak Ibu, bayangkan. Saudara, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu selalu setia dengan kehidupan kita. Itu janjinya, itu sumpahnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa janji dan sumpah Tuhan bagi hidup kita? Tuhan itu pasti menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bilang gak usah takut, ya Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kalau Tuhan bilang burung pipit di udara Tuhan pelihara, saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tahu gak saudara, apa yang membuat mujizat gak terjadi? Kenapa banyak orang sakit didoakan gak sembuh-sembuh? Pergi ke dokter masih gak sembuh? Karena ketakutannya itu. Biang dari segala sakit penyakit adalah ketakutan. Biang dari segala ketidakberhasilan adalah ketakutan. Kenapa suami istri gagal sampai punya anak sudah ikut program bayi ini, bayi itu, bayi tabung, bayi kardus, bayi kotak. Kenapa gak jadi-jadi? Karena ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara punya tagihan, saya juga punya tagihan. Saudara harus bayar listrik, saya kan juga harus bayar listrik. Betul gak Bapak Ibu? Masa ketika listrik lagi bunyi, tit, terus kita bilang, dalam nama Yesus penuh. Gak bisa. Harus diisi tuh barang. Setuju Bapak Ibu? Gak usah takut, Tuhan pasti pelihara. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Oma sehat-sehat ya. Sembuh sempurna. Memang manusia punya rasa takut sih ada. Tapi firman mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Saudara, Yesaya bilang begini nih, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Tuhan bilang, Yakobus, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Gak mungkin Tuhan tinggalkan. Gak mungkin. Kalau Tuhan bilang sakitmu aku sembuhkan, pasti sembuh. Kalau Tuhan bilang hari esokmu aku pelihara, pasti Tuhan pelihara. Amin. Saudara gak usah tangisi ratapi masa lalu. Pandanglah hari esok saudara yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu. Setiap orang di muka bumi ini pasti ngalami gak punya uang. Deg-degan ditagih. Besok makan bagaimana? Bayar sekolah anak bagaimana? Percayalah, dua hal yang gak bisa dilupakan oleh Tuhan. Satu janjinya, dua sumpahnya. Amin saudara. Amin. Enak ya dia kaya ya. Dulu juga dia gak kaya. Biasa aja. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai, dia menjadi sesuatu. Amin. Orang kan mungkin enak Pastor Verona sekarang jemaatnya udah going to 600 ya, mau 600 ya. Dulu mah mana ada Bapak Ibu. Bener gak Tante Elizabeth? Itu ibadah cuma 4 orang, 2 orang kayak komsel gitu loh. Tapi the service show must go on. Sampai tempat ini pernah kagak muat, bangkunya kurang saudara, penuh manusia di mana-mana. Kalau dibandingin awal-awal ya tante ya, aduh nengok kanan mukanya Tante Elizabeth, nengok kiri lagi si Granny anaknya, nengok kiri lagi si Ine anaknya, nengok sini keluarganya si A, Michelle, udah gitu-gitu aja cap cip cup. Tapi lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tidak bisa berdusta. Amin. Kalau saya diperhatikan, saudara juga diperhatikan. Amin Bapak Ibu. Apalagi cuman ya elah ATM yang nolnya banyak depannya kosong gitu. Kan nolnya banyak tapi depannya gak ada angkanya gitu. Tuhan perhatiin. Amin.
Amin. Saya pernah bilang kan sama Bapak Ibu Saudara, saya sama istri zaman-zaman jahiliyah itu dulu. Zaman-zaman bener-bener susah gitu. Bingung, gak punya uang. Tiba-tiba saudara, out of nowhere ada seorang gadis muda dari Jerman. Itu kirim berkat buat kita. Saya gak kenal perempuan ini gak kenal, sekali ngeliat video saya yang cuman tetaplah kuat, jangan khawatir, Tuhan beserta dengan kita. Tiba-tiba dia jadi rema, dikuatkan. Nah saudara, waktu dia dikuatkan, dia diberkati oleh papa mamanya. Waktu dia diberkati papa mamanya, bisa-bisanya Tuhan taruh di hatinya anak ini, berkati Verona. Dia bilang, Pastor maaf lancang, aku boleh gak berkati Pastor? Aduh buat apa ya, aku kan gak minta-minta. Bukan, ini saya lagi berdoa, Tuhan suruh berkati Pastor sama istri. Jelas Pastor sama istri. Kamu kan mahasiswi ya, kok bisa tahu-tahu begini? Iya Tuhan yang suruh, saya lagi berdoa. Saya tanya, jam doa kamu jam berapa? Sering-sering berdoa. Nah, bercanda. Yang ketawa langsung connect ya. Saya di Jerman, saya kirim gak banyak. Pada saat itu kita memang gak ada uang buat beli susu anak. Tapi kan saya bilang sama Tuhan, Tuhan anak ini dari mulai bayi 0, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ini anaknya Tuhan loh. Dalam kandungannya Tuhan. Bener gak Bapak Ibu? Kita laki-laki mau ngejos kayak gimana kalau gak ada nafas Tuhan? Kosong itu kandungan. Percaya gak? Bener gak Bapak Ibu? Saudara mau badannya gede kayak Aderai, saudara mau tiap malam bikin anak kalau Tuhan gak kasih nafasnya. Mau ke dokter Boyke kek, mau ke dokter Boy Silalahi kek, gak bisa. Karena itu janjinya Tuhan. Tiba-tiba anak remaja ini yang sampai sekarang saudara, itu gak pernah tag saya. Instagramnya hilang. Siapa kalau itu bukan Tuhan? Halo? Hari-hari ini saudara sedang dipanggil sama listrik. Tit. Tenang aja. Besok gue isi loh. Amin. Amin. Gak usah pasang muka tekuk-tekuk lagi. Besok gimana nih? Tenang aja. Jalan aja pede. Ya kok bos, gimana besok? Utang udah bayar? Tenang, udah lunas? Belum. Kalau senang-senang, on the way duitnya. Bener gak Bu? Daripada maki-maki kucing lewat, meong. Ngapain lu di sini? Amin saudara. Kita percaya Tuhan di pihak kita, beserta dengan kita, pasti tolong kita. Selalu ada mujizat. Kita kan punya. Coba lihat deh kanan kirinya deh. Coba lihat gini kanan kiri. Oh ini muka-muka yang gak punya uang tuh gitu. Biar pakai bangsa ketahuan. Kalau kerutannya gak punya uang kan kenceng ya. Kayak kanebo kering gitu, kenceng gitu. Iya kan? Kenceng gitu. Coba deh kalau tanggal 31 kan seneng senyumnya lebar. Kok senyum? Ya gajian. Tuhan berkati kita, amin Bapak Ibu. Taruh tangan kanan di dada. Tuhan gak berdosa sama saya. Tuhan sayang saya. Tuhan pelihara saya. Tuhan pulihkan saya. Amin. Pokoknya Yesus itu the best. Yesus itu baik. Meskipun kita gak baik, dia tetap berbuat baik sama kita. Sampai kita tuh terperangah ya. Kok ada Tuhan seperti Yesus ya. Yang dihianati, dicuekin, diabaikan, tetap setia. You are my son, you are my daughter. Amin.